Nah ini kita udah open posisi sell. Ini sell yang pertama itu di 0,2 lot. Dalam 3 bulan itu langsung jadi profit $16.878. Kenceng banget naiknya. $9.000, $10.000. Kalau saya bilang modal $1.000 kita bisa jadi $16.000 dalam 3 bulan, kalian bakal percaya atau enggak? Nah ini ada hasil backtest yang saya bakal tunjukin ke kalian. Dan rahasia tradingnya atau strategi tradingnya bakal saya bahas secara lengkap di video kali ini. Nah supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke depan layar saya ini. Yuk! Tapi sebelum kita masuk ke strateginya, saya mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Trading dengan strategi berbasis AI seperti ini butuh broker yang bukan cuma cepat, tapi juga yang aman, punya kondisi trading yang mendukung, dan juga legal. Makanya saya pilih Finex, broker resmi Indonesia yang udah terregulasi dari Bapepti, KBI, dan juga JFX, serta memiliki izin lengkap dari ICDX serta ICH. Jadi dari sisi keamanan dana dan legalitas udah jelas terjamin. Nah, untuk trader profesional nih, Finex itu punya banyak banget keunggulan. Yaitu yang pertama, ada leverage hingga 1:500 untuk memaksimalkan modal kita. Lalu yang kedua, spreadnya rendah dan eksekusinya itu cepat banget tanpa delay. Lalu yang ketiga, deposit dan withdraw via bank lokal hanya dalam hitungan menit. Jadi ini bener-bener membantu kita, jadi kita depo dan WD-nya itu jadi tenang banget. Nah yang terakhir yaitu pilihan instrumen tradingnya lengkap banget. Ada forex, ada emas, ada indeks, dan juga ada komoditas. Nah strategi yang saya share kali ini memang memerlukan leverage 1:500 agar modal $1.000 kita itu bisa berkembang jadi $16.000. Tapi ingat, tidak ada jaminan hasil yang kalian akan dapatkan yang sama persis seperti hasil backtest ini. Jadi di sini saya juga mau jelasin kalau trading itu butuh latihan, disiplin, dan pengembangan kemampuan. Kalau kalian mau trading pakai strategi ini yang pengen berjalan secara optimal, kalian perlu gunakan broker yang tepat, yaitu Finex. Saya udah taruh link pendaftaran Finex ada di deskripsi di bawah. Jadi sekarang kita bakal langsung lanjut ke strateginya nih. Oh ya, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau disclaimer dulu. Hasil backtest beberapa bulan yang lalu tidak akan menjamin hasil yang sama di live trading ke depannya. Karena kita nggak tahu kondisi market ke depannya bakal kayak gimana. Lalu yang kedua, trading itu mengandung resiko. Apalagi jika marketnya ya nggak stabil. Lalu yang ketiga, strategi yang saya bahas kali ini itu berisiko tinggi. Karena lotnya itu biasanya dikali 2 teman-teman. Lalu yang ketiga, kalian harus disiplin ngikutin semua plan yang ada. Jadi kalau kalian udah siap dengan segala resikonya, kita bisa lanjut untuk bahas strategi ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah hasil backtestnya. Dari modalnya itu adalah sekitar $1.000, itu berkembang naik signifikan dalam 3 bulan, itu langsung jadi profit $16.878. Dengan drawdownnya itu sekitar 15% aja. Jadi ini benar-benar hampir bisa kita katakan perfect lah. Tapi apakah strategi trading ini akan seperfect itu atau enggak? Kita bakal tunjukin slide selanjutnya. Nah, di sini strategi apa yang saya pakai? Ini adalah RSI strategi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah trading, itu gimana cara aktifin RSI strateginya? Itu sebenarnya simpel banget, saya bakal contohin. Nah untuk cari indikator RSI, kalian bisa cari di bagian atas ini indikator. Ini websitenya TradingView ya. Kalian cari RSI, nanti kalian tambahin aja. Nanti dia akan muncul di bawah seperti ini. Nah kita balik lagi ke materi kita tadi. Nah di sini RSI itu adalah indikator momentum yang mengukur kekuatan pergerakan harga. Di sini strategi RSI yang saya pakai itu adalah RSI 14. Di mana ini ada saya perubahan sedikit yang saya lakukan, yaitu kalau standarnya itu adalah overbought-nya itu di level 70 dan oversold-nya di level 30, saya rubah untuk oversold itu di level 75 dan oversold-nya itu di level 25. Ini saya gunakan supaya sinyal yang kita dapetin itu bisa meminimalkan false signal teman-teman. Nah ini juga strateginya yang saya terapin itu di time frame 5 menit. Dan sekarang kita bisa next lagi. Nah cara kerjanya kayak gimana? Yaitu di sini kalau RSI-nya berada di atas 75 berarti kita sell position karena dia udah overbought. Harga kemungkinan akan turun. Begitu juga kalau RSI-nya di bawah 25 itu kita akan entry buy karena dianggap harganya udah jenuh jual,
itu harusnya fase bottoming. Kita akan buy di sana. Lalu ini mungkin kalau kita lihat secara gambar, kita akan sell di atas ini dan kita akan buy di bawah sini. Kurang lebih kayak gitu strateginya, kelihatan simpel banget. Apakah works atau enggak kita lihat nanti. Dan juga di sini teman-teman, karena kita ingin trading berbasis dengan AI dan juga kita udah tahu kalau RSI itu kadang dia oversold, makin oversold terus itu bisa juga. Makanya di sini saya tambahkan lagi, apabila harganya semakin naik itu kita tambahkan open posisi sell lagi teman-teman. Dan posisi yang dibuka itu lebih besar, senilai 2 kali. Jadi misal ketika dia open 0,2 lot di sini teman-teman, ini garis yang pertama, dia open 0,2. Harga kan semakin naik nih. Dia selanjutnya open 0,4. Lalu harga semakin naik. Dia open 0,8. Jadi kali 2 terus. Dan kapan dia TP-nya? Dia TP-nya ketika harganya itu udah turun dan dia udah floating profit. Contohnya di sini misalnya, ini kita udah floating profit, kita langsung take profit di sana. Contohnya itu kayak gitu. Nah ini cara kerjanya itu yang keempat, semua posisi akan ditutup jika target profit harian tercapai atau kena stop loss. Jadi di sini harapannya adalah harganya itu bergerak turun teman-teman. Nah ini pasti menjadi pro kontra ya, loh kok ini semakin floating loss kita makin open, nanti kita akan bahas itu kayak gimana. Dan di nextnya, nah untuk money managementnya gimana sama strateginya kayak gimana. Yang pertama pastinya ini adalah time frame 5 menit. Jadi volatilitas itu biasanya tinggi banget. Dan yang kita akan tes kali ini itu adalah chart dari XAU-USD. Yang mana chart XAU-USD ini ada di VNEX. Jadi buat kalian yang mau trading, kalian bisa pakai VNEX. Dan yang kedua itu lot awal itu mulai dari 0,2. Lalu yang ketiga, setiap posisi baru lot itu dikalikan 2. Jadi maksimalnya ini adalah 1 lot. Dia nggak bakal, misalnya kita udah open sampai 1 lot gitu, dia nggak bakal open jadi 2 lot, jadi 4 lot itu nggak bakal, karena maxnya itu di 1 lot. Dan di sini target profit per totalnya itu adalah $200 per harinya. Atau ini kalau nggak salah per tradingnya. Jadi misal kalau kita udah floating profit 200, posisinya itu langsung di close. Dan ini target lossnya adalah $2.000 teman-teman. Jadi dia ada potensi resikonya itu per trade-nya itu di minus $2.000. Tapi di sini hasil backtestnya itu benar-benar bagus banget. Makanya kita akan review bareng-bareng apakah strategi ini bakal bagus atau enggak ke depannya. Dan sekarang kita akan coba untuk live backtestnya. Jadi kita bisa analisa bareng-bareng bagaimana sih strategi ini bekerja. Oke, jadi ini dia, kita bakal backtest bareng-bareng. Ini adalah chart XAU-USD di time frame 5 menit, atau di sini kalian bisa lihat XAU-USD M5, dan ini kita bakal jalankan sekarang. Nah, kita bisa lihat RSI-nya ini sekarang masih berada di tengah-tengah, jadi dia nggak open posisi sama sekali. Dan modal kita itu masih di $1.000. Kita bakal start nih supaya kita lihat dulu strateginya itu bagaimana kalau dia bekerja. Nah ini kita akan lihat dia akan open buy kalau dia berada di RSI 25 atau di bawah ini, dan dia akan sell ketika dia berada di RSI 75. Kita mungkin akan percepat saja ya. Nah ini kita udah open posisi sell. Ini sell yang pertama itu di 0,2 lot. Lalu sell yang kedua itu di 0,4 lot. Jadi kita bisa lihat lagi. Dan kita akan take profit apabila dia itu udah floating profit di $200. Dan ini kita udah open posisi yang ketiga juga. Kita bakal lihat lagi. Tapi di sini kita langsung ngeh satu hal. Floating loss-nya itu jadi tinggi banget teman-teman. Kalian bisa lihat ini floating loss-nya udah minus $200. Nah ini $300 minusnya. Tapi sekali dia udah floating $200, itu pasti langsung di close. Kita akan lihat di sini apa yang terjadi di tradingan ini. Nah itu dia udah take profit tadi. Tadi saldo kita di 1000 langsung jadi 1200. Seperti yang saya katakan tadi, selama dia di atas dari RSI 75 dia akan nge-sell. Ini sell, ini sell, ini sell. Tapi di sini ada jeda setiap 10 menitnya baru dia open posisi sell. Jadi dia nggak akan spam teman-teman. Jadi ini mungkin kalau kalian tertarik untuk pakai strategi ini, gunakan aja logika yang saya katakan tadi. Kalian bisa terapin sendiri, kalian bisa buat untuk AI kalian sendiri. Jadi sekarang kita bisa next lagi.
Kita akan review trade lagi satu kali, lalu kita bakal percepat aja dan kita lihat hasilnya secara grafik itu kayak gimana. Kita akan lihat lagi, kita akan percepat ya teman-teman, biar lebih bagus dan kalian bisa ngelihatnya dengan cepat. Nah ini ya, kadang trading itu kita tuh harus menunggu. Kita nggak bisa sell, buy, sell, buy, enggak. Kita harus cari momentum yang emang bener-bener pas, kita open di sana kayak gitu. Nah ini mungkin dia nyentuh tapi nggak nyentuh di atas 75 ini, makanya dia nggak ada open ya. Dan ini kita lihat lagi, kita percepat lagi ya. Nah ini marketnya sideways ya, kita nggak bisa open teman-teman, emang kayak gitu. Bukannya nggak bisa ya, tapi karena tidak sesuai kriteria yang udah kita tentukan tadi. Nah ini saya rasa bakal ada sell position nih harusnya, karena dia udah nyentuh RSI di atas 70-an nih tadi. Oh ternyata enggak. Kita percepat lagi aja. Ternyata masih belum ada open nih teman-teman. Oke, kita percepat lagi. Nah ini dia udah open. Dia open buy sekarang. Itu karena RSI-nya berada di bawah 25. Opennya seperti tadi 0,2 lot. Dan kita bakal lihat lagi hasilnya kayak gimana. Nah ini floating loss ya. Nah ini floating loss tapi dia nggak open posisi. Kenapa? Karena RSI-nya itu nggak di bawah dari 25 teman-teman. Jadi kalau RSI-nya kehitung di bawah 25 pasti dia open lagi. Kita bakal play lagi. Nah ini makin turun. Nah baru dia open posisi lagi di 0,4 lot. Teman-teman bisa lihat disesuaikan aja sama RSI-nya. RSI-nya di sini di bawah 25 itu dia open lagi. Yang ini di bawah 25 dia open. Yang ini. Tapi yang ini ternyata nggak nyentuh 25 jadi dia nggak open. Begitu cara kerja dari AI-nya ini. Nah dia langsung take profit di $200. Jadinya saldo kita kan tadi 1.200 nih. Kita dapat $200 lagi. Itu udah di $1.400. Dan sekarang saya rasa saya bakal rata kananin aja sambil kita lihat dari grafiknya teman-teman. Jadi ini saya mau jelasin sedikit sebelum saya akan play dengan cepat. Yang di kanan ini adalah strategi tester yang tadi, dan yang di kiri ini adalah bagaimana perkembangan balance kita dan equity kita. Kita bakal play lagi teman-teman. Nah ini kita akan percepat aja. Modal kita di, nah ini kalian bisa lihat nih, kenceng banget naiknya. $9.000, $10.000. Ini naik $14.000, $17.000. Nah ini, jadi selama 3 bulan itu teman-teman bisa lihat ya, kenaikan dan penurunannya itu masih masuk akal karena drawdownnya itu di 15%. Kita akan lihat hasil backtestnya tadi. Nah ini kita deposit di $1.000, profit kita itu di $16.000, dan juga backtestnya itu hasilkan drawdownnya itu sampai di 15%. Misalnya kalian bingung dengan data-data ini, simpelnya kalian cukup lihat grafiknya. Kalian lihat bagaimana perkembangan modal dan equity-nya. Jadi ini hasilnya itu signifikan banget teman-teman. Nah jadi ini bisa kita katakan tradingannya pada periode ini itu udah berhasil. Tapi ini tidak akan menjamin untuk kedepannya ini akan terus berhasil. Karena kita nggak bakal tahu bagaimana kondisi market kedepannya. Kadang dia bakal berhasil, kadang dia nggak berhasil. Jadi jangan sampai kalian ngelihat strategi ini, kalian bikin AI-nya langsung kalian all in kayak itu. Jangan. Lebih baik kalian coba backtest dulu, lalu kalian future test dengan modal kecil-kecilan aja, modal uang dingin istilahnya. Tapi ya banyak yang bilang uang dingin tuh nggak ada. Ya memang, karena uang itu ya selalu ada gunanya gitu loh. Nggak ada yang uang dingin yang nggak kepake. Uang itu pasti ada gunanya. Tapi intinya uang kalau yang hilang itu kalian masih nggak apa-apa, kalian masih bisa hidup seperti normal dengan lifestyle yang sama teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah strategi trading ini udah perfect atau belum? Concernnya itu ada dua. Yaitu ada dua pertimbangan. Yang pertama, strategi RSI ini dia akan buy dan sell itu berdasarkan overbook dan juga oversold. Apabila harga itu udah berada di overbooknya, udah jenuh jual, ada potensi harga itu semakin bergerak naik teman-teman. Walaupun nanti di RSI-nya kelihatan turun, habis itu naik lagi. Nah itu membuat kita melakukan sell posisi dan menambahkan sell posisi lagi di atasnya, dan menambahkan sell posisi lagi di atasnya. Yang mana ujung-ujungnya ini kalau kita nggak benerin money manajemennya, itu kita bakal MC di sana teman-teman. Jadi itu hati-hati banget. Lalu yang kedua, strategi ini menggunakan averaging multiple lot, yang mana kita harus berhati-hati
karena lot kita itu bakal makin besar kalau harganya itu tidak kunjung floating profit teman-teman. Kayak tadi kalian lihat aja, ketika harganya semakin turun kita udah beli, makin turun lagi dia bakal nambah lagi teman-teman. Karena strateginya kayak gitu, kita harus besarkan modal kita dan juga kita harus benar-benar siap dengan segala risikonya. Makanya concern saya itu ada dua seperti ini, dan ini harus berhati-hati banget. Walaupun kita lihat backtestnya tadi, oh ini udah bagus banget selama 3 bulan hasil grafiknya itu naik terus, tapi ya nggak ada yang ngejamin ini bisa terjadi untuk kedepannya lagi teman-teman. Jadi bisa saya katakan intinya RSI 14 ini cukup powerful untuk kita jadikan acuan trading kita. Dan juga buat kalian yang nantinya mau trading, kalian bisa coba pakai Finex karena ini udah pas banget dan compatible dengan strategi yang kita pakai. Karena leverage yang saya gunakan ini adalah 1:500 dan ini tersedia di Finex. Buat kalian yang mau pakai Finex nanti bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang struggling trading. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.